Anjir, udah lama banget ya kan gue nggak buat video ngasal kayak gini, perbandingan ngasal. Dan ya sebelum gue lanjut videonya, ini jujur ya nggak ada cocoknya sama sekali. Yang satu kasta flagship, yang satu nggak ada kata-kata flagshipnya sama sekali. Tapi ya udahlah ya, gue cuman konten aja. Jadi silakan lu baku hantam di kolom komentar atau maki gue juga boleh lah. Tapi ini cuman video bercandaan aja lah ya, lebih ke iseng-iseng aja. Nah, jadi ini adalah sebuah Android yang RAM-nya gede banget ya kan. Mayoritas orang kita tuh kalau nyari performa buat dipakai jangka panjang selalu pilih RAM. Padahal nggak ada hubungannya men. Nggak ada hubungannya cuy. Antara RAM dengan bener-bener HP itu enak banget dipakai. Ya kalau chipsetnya B aja ya mau gimana, mau RAM-nya sekian-sekian GB, ya lu bakal ngerasa kayak kurang aja tuh HP. Nah, di video kali ini gue bakal membuktikan hal tersebut. Dan sekedar gue mengingatkan kembali ya kan, iPhone yang gue pegang ini adalah iPhone SE 2020 ya kan, dan ini iBox punya cuy ya kan. Ini yang nggak sih? Buat lo yang pengen iPhone iBox yang kayak gue pegang ini, linknya gue taruh di deskripsi. Anjay, baru mulai udah ngiklan nggak tuh gue? Sedangkan yang di sebelahnya adalah Itel S23 Plus. Jadi ya si Itel yang nggak, maksud gue si Itel yang satu ini, kalau kita lihat di boxnya ini lo bisa lihat bahwa RAM-nya itu mentereng sekali. RAM-nya 16 GB dari 8 plus 8. So dengan RAM 16 GB segede ini ya kan, apakah handphone ini jauh lebih enak dipakai, jauh lebih enaknya tanda kutip ya, gue bakal pengetesan speed performa, speed test tapi tipis-tipis lah. Apakah iPhone RAM 3 GB ini akan kalah dengan Android yang RAM-nya 16 GB? Ya kalau dihitung-hitung berapa kali lipat tuh? Coba lu hitung berapa kali lipat dari 3 ke 16. Oke, sebelum gue lanjut, sebenarnya kalau dari sisi fisik kedua handphone ini beda banget. Bang, ini namanya juga yang satu untuk kasta flagship, yang satu jauh dari kasta flagship ya. Jadi gimana ya kan? Ya gitulah. Cuman di channel ini aja lu lihat perbandingan segila ini, senggak jelas inilah lebih tepatnya. Nah, di sini kalau kita lihat spek to speknya, iPhone SE itu ada di sebelah kiri ya speknya. Sedangkan iPhone lagi, Itel S23 Plus-nya itu di sebelah kanan. Kalau kita lihat iPhone ini yang varian-varian resmi iBox gitu, itu harganya 3 juta, 4 juta sekian. Nah, kalau lu modal budget 3 juta, 4 juta, lu bakal dapat HP yang udah cukup tua, tahun 2020. Sedangkan budget 2 jutaan lu dapat RAM-nya lebih gede dan baru banget tahun 2023 nih si Itel. Jadi lu modal 2 juta dapat HP baru, RAM-nya 16 GB pula. Sedangkan lu kalau mau beli iPhone yang RAM-nya 3 GB ini lebih mahal, 3 juta 4 juta udah gitu tahun 2020. Kasarnya kayak gitulah kalau orang yang nggak benar-benar ngerti iPhone ya kan. Nah, kalau dari ukuran gue nggak perlu panjang lebar, udah jelas beda banget. Nah, di sini nih untuk layarnya. Emang ada apa Bang dengan layar? Nah, kalau kita perhatikan si Itel ini lu modal 2 jutaan, RAM-nya gede 16 GB dikasih layar AMOLED. Sedangkan iPhone ini udah harganya lebih mahal, 3 juta sampai 4 juta, lu dikasih HP agak tua tahun 2020 dan layarnya tuh belum AMOLED. Nah, kalau kita lihat dari spek aja, tapi Apple itu ngasih kelebihan. Lu bisa lihat brightness itu tembus di 625 nits. Sedangkan si Itel meskipun AMOLED dia kecerahan layarnya tembus cuma di 500 nits. Jadi secara kasar memang si Itel ini ya mereka tuh ngasih AMOLED, cuman ya udah nih gue kasih lu. Cuman bukan untuk kasta flagship ya. Kalau lu mau beneran-bener berasa banget HP mahal ya udah beli HP mahal. HP mahal tetap menjadi HP mahal. Agak susah sih ya di kategori ini ya. Tapi ya gitulah. Lo dapat harga ya lo dapat rupa lah sesuai dengan apa yang lo keluarin. Nah, kalau kita lihat di kamera, ini nyeleneh hebat nih. iPhone tuh cuma 12 megapiksel, sedangkan si Itel 50 megapiksel boy. Gila nggak boy? Beda jauh banget nih pikselnya. Oke. Itu aja perbacotan spek yang bisa gue kasih lihat ke kalian, nanti terlalu panjang videonya. Tapi intinya gini, kedua handphone ini benar-benar di market yang berbeda. Gue buat video ini lebih ke fun aja, jadi kalau lo mau yang kesel banget gitu sama gue gitu ya kan, apa sih ini si tai satu nih ya kan, kok bisa gitu HP yang murah dibandingkan dengan HP yang buat kasta flagship gitu. Jadi gini, gue tuh kepo aja gitu, karena temen gue tuh banyak bilang, lo ngapain sih pakai SI ya udah tua, kuno, lensa cuma sebiji, kecil gitu, RAM-nya 3 GB, baterai kecil, layarnya kecil, harganya mahal pula. Nah, gue pengen ngebantah orang-orang yang mikir kayak gitu. Buat lo di luar sana, mungkin yang lagi nontonin video ini dan nganggap, oh ya udahlah gue beli Android aja ya, oh 2 juta dikasih AMOLED, RAM-nya gede, udah pasti bisa dipakai jangka panjang. No.
Banyak handphone yang lebih waras daripada HP baru tapi dikasih spek yang kayak gila-gila gitu lah. Contohnya kayak Itel ini, banyak banget orang yang terkesima dari sisi tampilannya. Gue juga sih, gue ngeliatnya si Itel ini bagus banget sih, ya kan, lu bisa lihat lah. Kameranya tuh gede banget ya kan. Teman-teman gue tuh pada bilang, apa iya, kayak emang bisa ya itu si Itel S23 Plus itu kalah sama si iPhone SE yang gue pegang yang kamera cuma sebiji. Karena pada dasarnya gue di luaran sana tuh emang lebih cenderung lebih suka pakai SE sih daripada iPhone yang gue pakai sekarang yang 15. Jadi wajar teman-teman gue tuh pada nanya, mendingan lu pakai Itel aja lah, baterai lebih gede daripada SE-an itu. Nah, dari kata-kata tersebut tuh gue termotivasi buat video begini. Ini yang gue pegang ini kameranya emang gede, men. Kameranya emang gede. Tapi perlu gue kasih tahu kalau semua yang belum pernah megang Itel ini marketnya bukan buat flagship. Jadi mereka tuh ngedesain kamera gede gini ya bukan karena memang dalamannya jeroannya sebagusnya flagship, bukan, no. Dan Itel juga nggak salah juga. Mereka tuh yang ngedesain ya suka-suka mereka dong, ini produk mereka ya kan. Dan kalau mereka ngasih harga yang segitu, berarti itu yang lo dapat sesuai dengan marketnya. Agak susah sih gue ngeliat orang-orang yang ngebandingin HP-HP yang flagship dengan yang non flagship. Mendingan inilah dapat baru lah daripada second apa itu gitu. Padahal ya, coba lo perhatiin, ini kamera kecil banget men, setitik aja gitu, kecil gitu, cuman satu lagi. Sekarang kita coba bandingin. Nah ini gue lagi pakai kamera Itel yang kameranya boba parah, gede banget dan 50 megapiksel. Langsung aja gue straight to the point, poin kalahnya tuh di mana? Nih gue coba rekam video, lo bisa ngelihat agak sedikit patah-patah tipis-tipis. Ya ini wajar lah, pada saat perekaman kayak gini iPhone juga kadang kayak gini ya kan. Cuma nanti kita lihat hasil rekamannya apakah patah-patah atau tidak ya kan. Nah intinya kalau dari hasil rekaman kayak gini nih, lo udah seharusnya udah bisa nilai ya. Dari fokusnya itu dia tuh cenderung handphone kayak gini tuh nggak bisa se-smooth iPhone. Tapi balik lagi ya, nggak bisa disalahkan men. Itel itu udah ngasih spek yang udah gila banget sih menurut gue. Cuman banyak banget orang di luaran sana tuh, ayo udahlah gue mending beli HP ini ya daripada HP apa sih itu gitu. Tetap beda kasta. Kalau lo mau berasa flagship ya lo beli flagship. Belum mampu beli yang flagship ya lo beli mantan flagship. Nggak ada tuh sejarahnya handphone murah yang 1 juta, 2 juta dikasih spek gahar tiba-tiba bisa ngalahin mantan flagship. Tetap ada feel yang berbeda di kedua handphone itu. Nah, lo bisa lihat nih hasil rekamannya kayak agak-agak patah-patah gimana gitu ya kan. Tuh. Ini hasil rekamannya boy. Agak-agak patah tuh. Tuh, bener ya kan? 50 megapiksel loh. 50 men. Dan banyak banget orang di luaran sana juga, termasuk orang-orang yang polos-polosan ya kan. Saudara-saudara gue, emak-emak ya kan, biasa itu kalau nanya ke gue kadang, mending ini aja kali ya, nih kameranya gede udah sekian megapiksel. Gue kasih jelas sedikit dah ke kalian. Men, lo kalau mau kamera bagus, rekam video bagus, lo jangan lihat dari pikselnya, lo lihat dari seberapa besar sensornya, itu yang pertama. Lo lihat apakah operasi sistem itu smooth atau tidak, banyak bug atau tidak. Lo lihat chipsetnya itu apa. Udah 3 poin itu aja lo lihat pasti hasil kamera itu bagus ya. Bukan dari megapikselnya. Nah sekarang gue coba tes nih pakai iPhone SE 2020. Dari sini aja udah kelihatan SE ini kayak lebih smooth buat ngerekam ya, buat nge-record. Kayak nggak terbebanin banget. Sedangkan pakai Itel tadi, wah berat. Ya ini gue bandingin nih, screen to screennya nih. Nih coba lo lihat men, coba lo lihat nih beda jauh banget. Jauh parah lah ya, tuh kayak beda kasta ya gitu tuh lo bisa lihat. Yang satu cenat ya, sebelah kiri si Itel, iPhone sebelah kanan. Lebih halus, padahal gue megangnya di hold deh pakai 2 tangan sama-sama gue ngerekam sesmooth mungkin gue bisa ya kan. As possible I can do ya kan. Dan lo bisa lihat sendiri, beda banget ya kan. SE itu ngerekamnya smooth. Dan for your information, SE ini gue ngerekam di 30 fps juga. Si Itel juga di 30 fps juga. Jadi dari secara down framingnya nggak ada yang gue apa-apain. Dari segi fps-nya juga sama, tapi hasilnya pakai Itel yang kamera segede boba, yang katanya 50 megapiksel, yang kamera depannya juga puluhan megapiksel, kalah sama iPhone yang 12 megapiksel. Nah, balik lagi ke omongan gue beberapa menit yang lalu, bahwa flagship tetaplah flagship. Meskipun itu jadi mantan flagship, tetap rasanya nggak bisa disamain dengan handphone yang memang bawaan lahirnya bukan buat kasta flagship, bukan dikategoriin flagship. Jadi ya udahlah, dari sini kameranya lu udah bisa ngeliat dah pembuktiannya ya kan. Nggak butuh gitu yang flagship yang ya pokoknya flagship tetap flagship lah intinya. Ngomong apa sih gue? Nah sekarang gue pengen gue kasih lihat ya speed test kedua handphone ini.
biar agak sesuai judul gitu. Tapi gue nggak tahu sih ngasih judul apa nih, video nggak jelas ini. Nah sekarang gue coba matiin handphone ini. Handphone ini bener-bener fair ya, baterainya nggak habis banget. Dan handphone ini bener-bener fair pengetesannya. Datanya emang gue kosongin dari masing-masing handphone. Jadi habis gue reset kedua handphone ini. Jadi apa yang lo lihat bener-bener handphone stok bawaan dari sononya ya, dari apps-nya bener-bener apps bawaan semua. Nah ini udah gue coba matiin. Nah sekarang gue bakal tes ya, ada beberapa pengetesan, kita coba dihidupkan mana yang masuk menu duluan, terus kita coba buka beberapa menu mana yang muncul duluan. Ini basic pengetesan speed test gue aja lah, lebih ke ala-ala aja. Kalau dari sini ya udah kelihatan dari basic testnya mana yang lebih kenceng, ya udah kelihatan dong mana yang lebih enak dipakai, ya nggak sih? Ini gue coba tekan bareng-bareng. Nih ralat kalau emang gue ada yang tekan duluan, tapi setahu gue sama nih ya. Karena video ini lebih ke voice over. Jadi gue udah coba lihat per menit per detik ya, bahwa nggak ada kesalahan yang gue lakuin di pengetesan ini. Nah lo bisa lihat ini udah ada logo Itel udah gerak-gerak logonya, sedangkan si iPhone masih logo stuck di logo Apple aja. Dan tarat, iPhone duluan nih, gue coba replay. Ini agak go slow mo nih ya. Kira-kira jedanya cukup berasa. Nah, udah masuk menu tuh. Ini udah bisa masuk menu si iPhone. Sedangkan si Itel masih loading boy. Nah, dari sini aja tuh udah kelihatan ya. RAM 3GB tuh powerful gitu. Jadi kalau lu nyari handphone, pastikan lu nggak terbuai dengan spek-spek yang ada di kotaknya. Coba lu lihat lagi lebih dalam, chipsetnya apa ya kan. Wah, layar AMOLED. Coba lu lihat lagi brightness-nya berapa, tembus nits-nya ya kan. Lihat lagi lebih detail. Tapi pabrikan juga nggak salah, namanya juga market ya kan. Klik kamera. Gue coba replay, gue coba slow mo ya. Mana yang masuk ke menu duluan nih? Masuk ke menu kamera duluan. Set. Dan iPhone duluan. Anjay. RAM 3GB boy. Itu tuh buat lu yang nontonin video ini dan masih bilang, RAM-nya sekian. Payah nih iPhone, RAM-nya cuma sekian. Mending inilah RAM udah gede nih, mamam tuh RAM makan tuh RAM ya kan. Kamera duluan iPhone. Ya ini iPhone jadul loh, 2020 loh, RAM-nya 3GB pula. Sedangkan yang Android tuh yang gede tuh RAM-nya 16GB tahun 2023 pula. Sekarang buka menu basic berarti setting nih, mana masuk ke menu duluan nih. 1, 2, 3. Nah, ini gue coba replay nih. Gue coba agak slow mo tipis-tipis ya. Coba lo lihat mana yang masuk ke menu setting duluan. Set. Nah, iPhone duluan boy, baru si Itel. Nah dari sini aja basic pengetesan speed test kayak gini aja udah kelihatan ya kan, bahwa si iPhone itu jauh lebih kenceng, jauh lebih powerful. So menurut gue nggak bisa dibandingin Android yang murah meriah ya. Kalau ada misalnya temen lo make, ngapa sih boy lo suka banget make iPhone tua? Nggak bisa disalahin men, karena iPhone tua tetap lebih kenceng masalahnya dibandingkan Android yang ada gimmick-gimmicknya, ya kan? Setuju gak sih lo sama gue? Anjir, panas banget kayak mulut gue itu. Gue yakin sih banyak pertengkaran di kolom-kolom komen ini bakal seru sih bener gue. Tapi ya udahlah, coba baku hantam ya lah. Nanti gue sediain apa? Lo mau baku hantam pakai apa? Pakai bom, ya pakai pedang, pakai apa? Nanti gue sediain lah buat adu tusuk lah di kolom komentar. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue. Gila ya, ternyata iPhone SE RAM 3GB bisa ngalahin Android 16GB. Ya, anjay.